untuk memulai konseling kelompok pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan sikap sempurna, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini kabarnya sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum mengikuti konseling kelompok ibu ini, tadi jam pelajaran siapa? Pak Diman. Oke. Sudah minta izin juga ya sama guru yang selanjutnya. Ibu mohon maaf karena mengganggu waktu belajar kalian, karena memang kita kemarin sudah menjadwalkan untuk mengadakan kegiatan konseling kelompok ya. Tapi sebelum itu nanti kita akan membuat suatu kontrak perjanjian terlebih dahulu terkait waktu, terkait apa yang akan kalian lakukan, dan kontrak kerjasama. Oke. Nah, terkait waktu, kalau kita laksanakan konseling kelompok yang pertama ini selama 45 menit, apakah cukup untuk kalian? Cukup. Oke, baik, cukup ya. Jadi kita sepakati 45 menit ke depan kita akan melaksanakan konseling kelompok di pertemuan pertama. Lalu untuk tugas yang harus kalian lakukan selama proses konseling ini, nanti ibu minta kalian untuk kerjasama saling membantu teman dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Kita akan mengangkat satu permasalahan terlebih dahulu, untuk diselesaikan. Kalau semuanya langsung kan nanti nggak mungkin bisa. Hasilnya juga pasti tidak akan maksimal, gitu ya. Nah, terus pada konseling kelompok ini juga kalian harus mematuhi beberapa asas. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah di mana kalian harus tetap menjaga rahasia yang ada pada konseling kelompok ini. Karena nanti kan setiap dari kalian pasti akan menceritakan masalah pribadi kalian. Nah, ibu harapkan apa yang sudah kalian ketahui saat ini itu cukup menjadi rahasia pada kelompok ini saja. Dari kelima asas ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Tidak. Semuanya sudah sepakat? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Baik, aku mau tanya, kalian siap mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Siap, Bu. Oke, semuanya sudah siap. Maka sebelum kita mulai, Ibu akan memberikan sedikit permainan untuk merefresh kalian terlebih dahulu. Tiga gambar. Yang kedua gambar itu adalah gambar kuda, dan yang satunya itu adalah penunggangnya. Nah, yang Ibu ingin kalian lakukan, silakan bekerja sama untuk bisa membuat si penunggang ini bisa menaiki kudanya masing-masing. Tidak boleh merusak, tidak boleh dikulik, boleh mau dilipat-lipat silakan, asal tidak merusak, tidak boleh dicoret-coret, silakan kalian bikin. Ayo, coba yang mulai. Ayo, silakan mulai. Balik dari yang bawah. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan ya. Sebelum itu, sekarang Ibu meminta kalian untuk menceritakan permasalahan kalian masing-masing itu apa? Silakan. Mulai dari Rida dulu. Percaya diri. Suka nggak percaya diri? Oke, kalau Ceski? Saya masalahnya tuh di pembelajaran, terutama yang hitung-hitungan gitu Bu, seperti matematika, IPA. Ya, Latifah? Saya masih bingung untuk memilih ekstrakurikuler. Bingung dalam memilih ekstrakurikuler. Oke, kalau Taurida? Kalau saya tuh sulit berinteraksi dengan orang-orang di sekitar lingkungan saya. Dari keempat masalah itu, Ibu ingin sedikit berdiskusi. Coba ungkapkan sebenarnya yang ingin kalian dapatkan dalam proses konseling ini itu apa tujuannya? Tujuan akhirnya yang ingin kalian dapatkan itu apa? Masalahnya selesai. Oke, masalahnya terselesaikan ya. Proses konseling ini nanti Ibu akan menggunakan teknik yang namanya CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Nanti kita akan melatih yang namanya coping statement. Nah, coping statement itu apa? Yaitu tadi cara untuk menanggulangi pikiran negatif yang ada dengan cara mengalihkannya menjadi pikiran positif. Gitu ya. Tahu nggak perbedaan antara pikiran negatif sama pikiran positif? Ada yang bisa kasih contoh? Kalau misalkan nih dari masalahnya Rida kurang percaya diri,
Pikiran negatif yang sering muncul apa Mbak biasanya? Mungkin kalau mau pakai sesuatu tuh terus di keluar mungkin ada yang ya bahasa sekarang tuh gibahin gitu loh Bu. Oh, berarti kurang percaya diri, takut diomong-omongin. Oke, kembali lagi ke tujuan utama kita bahwa kita akan mengangkat satu tema terlebih dahulu, tema permasalahan yang akan kita bahas. Dari keempat masalah itu kira-kira ingin diselesaikan terlebih dahulu, masalah siapa? Tes Bu. Oke, Ceski ya. Sepakat semuanya? Ceski sepakat untuk masalahnya diselesaikan terlebih dahulu? Iya sih Bu. Oke. Alasan kalian memilih masalah Ceski untuk diangkat pertama kali apa? Karena hampir semua memiliki masalah yang sama seperti yang dialami Seski. Coba kalian jelaskan masalah kesulitan belajar apa yang kalian alami. Apakah semuanya sama dengan Ceski juga tentang masalah pelajaran hitungan? Atau mungkin ada yang berbeda? Sama sih Bu. Sama, hitungan. Kalau Ceski sendiri, lebih pelajaran yang kamu maksud sulit di hitungannya itu lebih ke IPA atau matematika? IPA. Padahal dilihat banyak rumus matematika loh daripada IPA. Tapi itu Bu, kalau gurunya waktu gurunya menjelaskan penjelasannya itu kurang jelas. Oh gitu, jadi penjelasan dari guru tersebut kurang jelas. Tapi dari kamunya sendiri sudah memperhatikan atau belum? Ya, sayanya juga kurang fokus sih Bu. Oke. Belajar itu. Ya baik. Oke, sekarang yang mau ibu tanyakan, kira-kira kalian punya pikiran negatif apa ketika menghadapi masalah kesulitan belajar itu? Ada masalah? Jadi kita gurunya itu menunjuk kaca ke, terus kalau nunjuknya itu saya saat disuruh maju mengerjakan soal. Dan sayanya tuh kalau nanti jawabannya salah, saya kan jadi malu gitu. Oke, kamu takut jika ditunjuk terus nanti nggak bisa mengerjakan, jasnya jawabannya salah, habis itu kalau kamu malu. Kalau dari Rida, Karena materi yang sulit dipahami, saya pasang aja gitu Bu. Kalau nanya turun soalnya itu terlalu sulit buat saya. oke, karena tadi kamu bilang juga sama kayak halnya Ceski ya. Jadi kalau kamu punya anggapan bahwa pasrah aja lah, ya saya memang nggak bisa gitu ya. Nah kira-kira ada dampaknya nggak kalau bagi kalian? Coba, ada. Bisa disebutkan mungkin dari siapa dulu? Angkat tangan, boleh? Oke, Rida. Nilainya tinggi. Oh ya, nilainya turun. Lalu Latifah? Kalau saya itu jadi tidak tertarik dengan mata pelajaran itu. Oke, tapi pernah membolos nggak pada jam pelajaran itu? Enggak sih. Enggak, tapi saat pelajaran itu berlangsung kamu jadi tidak fokus dan malas belajar. Oke, sebelum itu ibu mau minta nih dari kalian, ceritakan dulu penyebab awalnya kalian merasa kesulitan dalam belajar itu apa? Kalau Ceski sendiri yang punya masalah? Itu Bu, ya itu tadi penjelasan dari gurunya itu kurang jelas. Terus awalnya juga sama seperti awal dia juga sering nggak fokus waktu pelajarannya. Oke, jadi penyebab awalnya itu penjelasannya yang kurang jelas dan akhirnya kalian juga nggak ada yang nggak hafal sama rumus-rumusnya. Kalau dijelaskan juga nggak fokus, nah akhirnya kalian mengalami yang namanya masalah kesulitan belajar. Nah negatif tadi, kalau Ceski apa? Pikiran negatifnya? Maju ke depan, ditunjuk. Malu ya? Oke, malu kalau ditunjuk maju ke depan dan nggak bisa mengerjakan. Itu sudah pikiran negatif. Kira-kira bisa nggak diganti dengan pikiran positif? Sebenarnya bisa. Oke, coba diungkapkan pikiran positifnya apa? Ya, saya tuh sering berpikiran juga kalau teman-teman saya saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Ya benar. Kalau temanmu saja bisa, kenapa kamu nggak bisa? Iya nggak? Tidak ada salahnya kamu maju mencoba untuk menyelesaikan soal tersebut. Salah atau benar itu urusan belakangan. Gitu ya. Kalian sudah punya bayangan harus melakukan apa untuk menanggulangi masalah kalian, ya nggak? Iya. Jadi kalau misalkan tadi Ceski kalau malu, berarti apa yang perlu ditingkatkan pertama kali? Malu, maju depan kelas, takut gak bisa mengerjakan soal. Yang perlu ditingkatkan pertama kali apa? Mungkin kepercayaan dirinya. Ya benar, kepercayaan diri yang harus dibangun utama. Ya. Juga diri saya pasrah kalau menurun. Mungkin saya bisa menggunakan menjadi pola pikir yang positif seperti saya harus mampu mengubah nilai saya menjadi lebih baik. Oke, mengubah nilai kamu menjadi lebih baik. Caranya apa? Dengan apa? Belajar yang sungguh-sungguh. Terus
Gimana? Fokus termasuk nggak? Iya. Ya, oke. Terus berpikir bahwasanya saya bisa, saya mampu untuk menyelesaikan masalah yang saya alami. Gitu ya? Oke. Baik, kalau kalian sudah membuat coping statement, juga sudah berdiskusi untuk menentukan mana yang akan kalian pilih, maka kalian akan Ibu minta untuk mengerjakan sebuah LKPD atau lembar kerja atau lembar tugas yang mana nanti pada lembar tersebut berisi tentang pertama permasalahan yang sedang kalian alami, yang kedua pikiran negatif yang muncul itu apa, dan yang ketiga itu adalah coping statement yang telah kalian pilih. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan lembar LKPD-nya satu-satu. Silakan. Selesai semuanya? Sudah. Sudah menentukan coping statement yang akan kalian pilih? Sudah. Oke. Baik, kalau begitu Ibu akan minta kalian untuk mempraktekkan coping statement yang telah kalian pilih. Nanti giliran ya, satu-satu. Silakan kalian nanti bacakan mulai dari permasalahan yang kalian alami apa, terus pikiran-pikiran negatif yang muncul selama kalian mengalami masalah tersebut apa, dan yang terakhir adalah coping statement atau pikiran positif apa yang sudah kalian pilih untuk mengatasi pikiran negatif tersebut. Oke, paham? Oke, dimulai dari siapa? Dari kanan dulu atau kiri? Ya, masalah kesulitan belajar yang saya alami adalah ketika melihat rumus-rumus itu membuat saya pusing dan tidak paham. Pikiran-pikiran negatif yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut adalah karena materi yang sulit dipahami, saya pasrah aja kalau nilainya turun. Oke, terus Coping statement yang saya buat adalah saya harus mampu berusaha untuk mengubah nilai saya menjadi lebih baik. oke, coping statement yang dibuat saya harus mampu untuk melakukannya. Kira-kira apa yang kalian tulis di sini harus kalian lakukan. Ya, jangan hanya ditulis-tulis saja. Kalau hanya ditulis tidak akan ada perubahan nanti. Kalian harus melakukannya berulang-ulang. Kalian jadi juga sudah praktek untuk menyampaikan coping statement yang telah kalian buat. Maka mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri dulu sampai sini karena berhubung waktu yang kita tentukan juga sudah habis. Maka akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk melihat seberapa jauh perubahan yang telah kalian peroleh. Oke, sepakat ya semuanya ya kalau kita akhiri sekarang? Iya. Oke, baik, kalau begitu sebelum Ibu akhiri, Ibu mau minta dulu nih dari satu orang untuk memberikan kesimpulan. Silakan, Rizky. Di kesimpulan dari konseling kelompok hari ini, saya mendapatkan cara untuk menyelesaikan permasalahan saya, yaitu dengan cara mengubah pola pikir yang negatif saya ini terhadap masalah yang saya alami, menjadikannya pola pikir yang positif supaya saya termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan saya. Oke, baik. Jadi kamu sudah tahu caranya untuk menanggulangi pikiran negatifmu dengan mengubah pola pikir tersebut menjadi pola pikir positif. Supaya apa? Supaya masalah yang kalian alami dapat terentaskan. Tentu itu tidak hanya dilakukan sekali loh ya. Terus, Ibu mau tanya tentang manfaat yang kalian peroleh selama proses konseling ini apa? Ini manfaat yang saya peroleh adalah masalahnya terselesaikan. Saya bisa merubah pola pikir saya yang tadinya negatif menjadi lebih baik. Oke, baik. Alhamdulillah, ini semuanya merasakan juga atau hanya Rida saja? Iya. Sudah merasakan semua ya. Sebelum Ibu akhiri kegiatan konseling kelompok pada pertemuan pertama ini, tadi kita sudah sepakat untuk besok ya. Iya. Jam keberapa itu? Ketiga dan keempat. Jam ketiga dan keempat ya. Baik, nanti silakan kalian minta izin kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok lanjutan. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Baik, kalau begitu mari kita akhiri proses konseling kelompok pada pertemuan pertama ini dengan sikap sempurna, berdoa, dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Banyak salah dari Ibu, mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.